Apakah kalian berminat jadi MC wedding? Dalam video kali ini kita akan bahas peluang buat jadi MC wedding. 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah siapa aja sih yang bisa jadi MC wedding. Kedua, kalau minat, gimana cara buat memulainya. Yang ketiga, kira-kira worth it gak sih kalau kita berkarir sebagai MC wedding. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Ihsanul Kamil atau juga lebih sering dikenal sebagai Ihsan Kamil MC. Gue adalah profesional MC yang sudah berkarir kurang lebih dari tahun 2019 dan ini adalah background pendidikan gue sebelum jadi MC serta beberapa pelatihan yang pernah gue ikutin. Dan sesuai apa yang gue bilang di awal, kita akan bahas tentang peluang untuk jadi MC wedding. Kenapa gue bilang peluang? Berarti itu tandanya ada kesempatan buat kalian yang sekiranya berminat untuk jadi MC wedding. Untuk itu, makanya gue akan sharing dari pengalaman gue pribadi membangun karir sebagai MC wedding. Kira-kira kalau misalnya kalian mau jadi MC wedding itu gimana caranya dan kenapa siapa saja berpeluang untuk memiliki karir sebagai MC wedding. Kita harus akui bahwa fakta jika Sabtu dan Minggu itu biasanya sudah pasti ada acara pernikahan. Dan ini gue juga bukan cuma ngomong doang, tapi berdasarkan data yang diambil dari satu data Kementerian Agama Republik Indonesia. Di Jakarta aja di tahun 2022 sampai 2023 itu ada sekitar 47.225 orang. Di Jawa Barat ada 336.912 orang. Di Jawa Tengah ada 270.304 orang. Makanya banyak yang bilang kalau misalnya bisnis wedding ini adalah salah satu bisnis yang cukup legit karena pangsa pasarnya itu cukup banyak. Dan lagi yang menarik adalah banyaknya fenomena yang menikah muda di usia sekitar 19 sampai 25 tahun. Yang artinya adalah jika para muda-mudi ini menikah, biasanya yang muda-muda ini lebih suka banyak mencari referensi. Jadi sebelum dia memilih vendor, dia akan lebih kritis, lebih selektif lagi. Makanya nggak salah kalau misalnya banyak banget tiap tahunnya vendor-vendor baru bermunculan dalam bisnis wedding ini. Lalu yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya kamu ingin menjadi bagian dalam bisnis wedding ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Untuk menjawab itu, saya akan kasih tahu sekiranya apa aja sih yang diperlukan seseorang ketika ingin melaksanakan pernikahan. Berikut ini adalah 9 item atau elemen yang dibutuhkan atau yang biasa ada dalam acara pernikahan. Dan sesuai tema kita, yang akan kita bahas adalah peluang untuk menjadi Master of Ceremony dalam acara pernikahan. Kenapa saya nggak bahas yang lainnya? Karena dibandingkan dengan item-item yang lain, MC merupakan salah satu bidang jasa yang dibutuhkan dalam pernikahan yang paling murah modalnya dibandingkan dengan vendor-vendor yang lainnya. Jelas ya, kalau misalnya kalian mau masuk dari dekorasi, butuh modal untuk dekorasi atau catering. Dokumentasi juga alat-alatnya nggak murah kan, MUA dan yang lainnya. Atau kalau misalnya kalian ahli sales, kalian juga bisa masuk di bidang wedding package, di mana kalian jadi manajemen untuk beberapa vendor untuk dijual ke calon klien. Tapi di sesi kali ini saya mau sharing sama kalian gimana caranya kalian kalau minat mau terjun ke dalam bisnis wedding ini melalui jasa Master of Ceremony. Lalu ada pertanyaan, Bang, tapi kan walaupun modalnya paling sedikit, jadi MC itu kan harus jadi orang yang ekstrovert, harus percaya diri kalau ngomong depan orang banyak. Sedangkan saya adalah orang yang pemalu, nggak biasa ngomong di depan umum. Saya biasa kerja di belakang layar. Stop, jangan alasan. Karena kita akan bahas siapa aja sih yang bisa berkarir menjadi seorang MC. Saya akan perlihatkan dulu background dari diri saya nih.
Yang memang dari awal sebenarnya saya adalah orang yang introvert, yang jarang banget tampil di depan orang banyak. Tapi kenapa bisa? Kita lihat background saya terlebih dahulu. Background saya beberapa tahun silam adalah seorang freelance yang berdagang nasi uduk di pinggir jalan, teman-teman. Yang nggak ada hubungannya untuk berpublic speaking ataupun berhadapan dengan orang banyak. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya saya tertarik dalam bidang desain grafis dan videografi. Akhirnya saya pelajari lewat YouTube, oke? Yang akhirnya saya bisa menjadi seorang freelance desain grafis semasa saya di kampus dulu. Tapi mungkin saya sudah merasa jenuh dan bosan karena harus selalu bekerja di belakang layar. Akhirnya saya tertarik lagi. Kayaknya asik nih kalau misalnya kita bisa ngomong di depan orang banyak. Karena kita bisa menghibur, kita bisa percaya diri ketika berinteraksi dengan orang banyak. Akhirnya saya mempelajari lah ilmu-ilmu public speaking dan juga tentunya ilmu menjadi seorang MC. Mulai dikit-dikit latihan, tapi pandemi menghajar kita semua, ya kan? Job MC saya berkurang, tapi mau tidak mau saya harus bisa terus bertahan dalam kehidupan ini. Akhirnya saya pelajari ilmu baru, yaitu ilmu tentang live streaming. Lalu yang mau saya sampaikan adalah kalau kita ngomongin skill, pertanyaannya adalah bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau enggak. Kalau misalnya kamu mau mempelajari skill baru, sebenarnya bisa-bisa aja, asal komitmen dengan niat kamu itu. Jadi pertanyaannya, kalau siapa aja sih yang bisa jadi MC, apakah seorang pendiam itu bisa? Jawabannya bisa, asal kamu mau, oke? Nah, apakah mau aja cukup untuk bisa menjadi seorang MC wedding? Jawaban saya adalah belum cukup. Masih ada hal-hal yang perlu kalian siapkan. Sebelum saya kasih tahu apa aja yang perlu kalian siapkan, saya mau spill dulu nih hal yang nggak boleh kalian lakukan untuk menjadi MC wedding. Yaitu adalah jangan pernah kalian hanya modal PD dan YouTube doang untuk menjadi seorang MC wedding. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah momen, teman-teman. Insya Allah momen sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai kalian yang belum ada pengalaman, cuma modal YouTube doang sama PD, akhirnya menjadikan acara pernikahan seseorang untuk coba-coba. Coba kita bayangkan, kalau misalnya kalian mau nikah, tapi MC kalian ini adalah MC yang cuma modal PD dan YouTube doang. Kalau misalnya terjadi apa-apa, entah acaranya jadi berantakan dan lain-lain, siapa yang mau disalahkan? Makanya pesan gue buat kalian siapapun, please jangan pernah coba-coba hanya modal PD dan YouTube doang lalu berani untuk mengambil job MC wedding. Terus gimana bang caranya biar kita boleh untuk mengambil job MC wedding pertama kita? Ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Kita bahas ya. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah jelas. Modal utama untuk menjadi MC wedding adalah kepercayaan diri dalam public speaking. Karena ini adalah kunci pertama. Soalnya memang profesi kita akan selalu berhadapan dengan orang banyak. Dan kita akan menjadi center attention sebagai pembawa acara. Gimana kita bisa bawakan acara kalau kita aja masih grogi, malu, ngomong terbata-bata di depan orang banyak? Yang ada bukan acaranya jadi lancar, malah jadi berantakan. Yang kedua, kalau kita udah pede nih untuk ngomong di depan orang banyak, pastikan kalian juga pelajari nih untuk tata bahasa dan susunan acara pernikahan. Kenapa perlu mempelajari tata bahasa? Soalnya kalau jadi MC wedding itu kita sebenarnya acaranya adalah formal. Jadi mau tidak mau, suka nggak suka, yang dipergunakan adalah bahasa-bahasa baku. Dan ada beberapa juga diperlukan kata-kata kiasan-kiasan. Karena itulah yang menjadi nilai jual kita. Selanjutnya adalah jangan juga lupa untuk mempelajari susunan acara pernikahan. Karena nanti kalau kamu baru-baru mulai MC, tentunya nggak akan langsung bisa bekerja sama wedding organizer. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kamu akan menjadi MC sekaligus semi organizer. Maksudnya semi organizer gimana? Maksudnya adalah jadi kamu bukan hanya memandu acara nih, tapi nanti kamu juga akan
bantu mengarahkan keluarga dalam persiapan acara. Untuk itulah kamu harus benar-benar memahami susunan acara dalam pernikahan, biar kamu tahu nanti apa yang perlu dijelaskan dan dibantu oleh pihak keluarga calon pengantin. Selanjutnya, jangan lupa untuk berinvestasi pakaian, karena kalau udah ngomongin acara formal, mau nggak mau, suka nggak suka, kita kalau yang cowok harus minimal pakai jas untuk acara wedding. Kalau lamaran kita bisa pakai batik. Kalau yang perempuan kan banyak ya bajunya ya. Saya juga sebenarnya nggak begitu tahu sih baju model perempuan tuh ada apa aja. Nah, jadi kalian nanti buat yang berminat mau jadi MC wedding, selain modal pertama dan kedua, jangan juga sungkan untuk berinvestasi pakaian. Yang minimal banget kalian punya 2 jas lah buat dipakai di awal-awal. Kemudian ini juga nggak kalah penting, kalau bisa kalian itu ikut komunitas MC dulu, atau minimal punya teman seorang MC, atau ikut kelas MC. Kenapa? Yang saya bilang di awal, kalau acara pernikahan ini bukan untuk coba-coba. Alangkah baiknya kalian ini sudah dapat mentor atau sudah belajar langsung dari yang berpengalaman, biar kalian itu bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas untuk acara wedding yang akan kalian bawakan. Dan juga untungnya nih ya, kalau misalnya kalian ikut komunitas atau punya kenalan seorang MC, kalian bisa konsultasi juga kalau misalnya nanti ada apa-apa ketika penyusunan acara atau memiliki kendala saat acara berlangsung. Jadi kalian banyak terbantu, itu penting banget. Jadi jangan cuma modal PD dan YouTube doang. Jangan jadiin acara orang buat coba-coba. Yang terakhir, nanti kalau kalian misalnya udah jalan, jangan pernah sungkan untuk mengupgrade diri. Kenapa? Karena yang disebut profesional itu bukan hanya jam terbangnya yang bertambah, tapi pengetahuannya juga yang bertambah. Mungkin awal-awal kalian akan nge-MC di rumah-rumah doang, tapi kita nggak pernah tahu kalau kalian misalnya dapat kesempatan untuk MC di hotel bintang 5. Klien adalah seorang artis. Bayangkan nggak kalau misalnya penggunaan tata bahasa kalian yang kalian pergunakan di awal-awal itu ternyata banyak salahnya karena nggak ada yang koreksi. Sebab itulah kalian harus terus mengupgrade diri untuk setidaknya mengevaluasi diri kalian selama jadi MC. Kira-kira itu udah betul atau enggak. Terus bang, kalau misalnya kita udah punya 5 modal itu, gimana caranya kita buat mulai? Tenang, sesuai janji saya bocorkan di sini. Buat kalian yang mau serius jadi MC wedding, saya akan bocorkan gimana caranya kalian mendapatkan 10 klien pertama. Kalau umumnya saya biasa sharing untuk mendapatkan 3 job pertama. Tapi ternyata makin kesini makin banyak banget MC-MC baru bermunculan. Jadi saya akan bocorkan dan challenge diri kalian untuk mendapatkan 10 job pertama. Cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah kenalilah internal customer kalian. Siapa itu internal customer? Internal customer adalah calon klien yang berada dari lingkup diri kita, baik itu teman, sahabat, saudara. Kalian bisa mulai dengan menawarkan jasa kalian kepada mereka untuk membantu acara mereka ketika kalian udah punya 5 modal sebelumnya. Oke, nanti setelah kalian misalnya sudah menggunakan internal customer ini, biasanya mulai bertahap nih pindah ke yang namanya adalah intermediate customer, dimana ini adalah calon klien yang datang biasanya dari hasil rekomendasi teman, kerabat atau saudara kalian yang mungkin pernah kalian bantu atau sudah tahu kalau kalian itu bisa jadi seorang MC pernikahan. Kemudian kalau misalnya kalian udah dapat nih 3 job atau 5 job pertama dari internal customer dan intermediate customer, nanti kalian bisa mulai bertahap lagi untuk mulai menjalin yang namanya relation customer. Relation customer ini adalah calon klien yang datang dari rekanan jasa yang seprofesi atau sebidang dengan kita. Seperti yang saya bilang di awal, ini bisa datang dari vendor dekorasi, catering, entertainment, wedding organizer. Jadi karena kalian udah punya portofolio, biasanya mulai dilirik nih sama rekanan-rekanan. Atau kalian juga bisa pakai metode jemput bola.
kalau kalian udah punya portofolio, jangan sungkan kalian misalnya untuk memperkenalkan diri ke vendor-vendor terkait, biar mereka aware atau enggak, oh ternyata ada MC yang namanya Ihsan misalnya, bisa nih diajak kerjasama. Oke. Dan yang terakhir, nanti kalau misalnya udah dapat 5 sampai 7 atau 10 job pertama kalian, mulai deh nanti datang nih yang namanya external customer, dimana ini adalah calon klien yang pure, kalian nggak kenal sama sekali, dan dia memang betul-betul datang kepada kalian karena memang butuh dan sedang mencari jasa MC kalian. Itu adalah proses simpelnya buat kalian yang mau serius untuk menjadi MC wedding. Dapatkanlah 10 job pertama. Caranya gimana? Caranya bertahap seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah worth it atau enggak sih kita berkarir sebagai MC wedding. Kalau ditanya worth it atau enggak itu tergantung, karena tiap orang kebutuhannya beda-beda. Kalau buat saya cukup worth it. Kenapa? Karena dari MC wedding aja yang hanya kerja Sabtu Minggu misalnya, saya pribadi sudah banyak lah tercukupi kebutuhan saya. Dan apalagi kalau kalian misalnya punya kerjaan tetap nih yang Senin sampai Jumat, nah Sabtu Minggunya free, bisa dipakai freelance untuk MC wedding. Itu jawabannya worth it banget. Bisa atau enggak? Tadi bukan bisa atau enggak, tapi mampu atau enggak, karena kalau bisa atau enggak semuanya bisa kok jadi MC wedding. Terus bang, langkah selanjutnya apa kalau kita udah bener-bener nih niat serius mau belajar jadi MC wedding? Tenang, saya bukan cuma sharing sama kalian, tapi saya kasih kunci utama buat kalian bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang MC wedding. Jadi buat kalian siapapun, apapun profesi kalian, apapun status kalian saat ini, saya membuka kelas nih buat bantu kalian agar bisa menjadi seorang MC. Baik itu MC secara general ataupun MC wedding. Atau kalaupun misalnya kalian bener-bener nih belum bisa public speaking, saya juga ada kelas khusus untuk membantu kalian agar bisa percaya diri dalam public speaking. Caranya gampang banget, kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi, kemudian klik link kelas eksklusif. Dan nanti kalian akan ketemu info untuk batch 1 yang akan dimulai pada bulan Februari. Tapi nggak usah khawatir, nanti akan ada batch-batch selanjutnya buat kalian yang mungkin belum bisa dapat kesempatan ikut di batch 1. Apa aja yang dipelajarin ini ada di sini semua ya, kalian tinggal cek aja. Mungkin itu aja teman-teman sharing kita kali ini tentang peluang berkarir menjadi MC wedding. Jadi kalau kalian minat, gak usah malu-malu, sikat kesempatan itu ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat kalian siapapun itu. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tulis aja di komen. Thank you, dadah semua.